Halo. Yuk, kita simak pengumumannya. Mulai tanggal 11 April, persembahan anak dikumpulkan ke dalam wadah ya. Wadah yang dimaksud dapat disediakan di rumah masing-masing. Anak dapat juga membuat sertifikat sendiri. Seperti ini contohnya. Informasi detail nomor rekening penyampaian persembahan dapat dilihat dalam Warta Jemaat GKI Kayu Putih. Untuk adik-adik yang sudah lebih besar, diharapkan juga dapat mengikuti informasi baru ini ya. Kita sama-sama melatih diri kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Nah, dalam ibadah melalui Zoom, anak akan memberikan persembahan yang dikumpulkan selama 3 bulan tersebut kepada orang tua. Pengumuman ini akan disebar ke grup WhatsApp orang tua atau sekolah minggu. Jadi, mohon isi data anak pada link yang disediakan. Silakan di-capture ya. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah kelima dan kebaktian Minggu GKI Kayu Putih akan dilakukan secara online dengan premier. Pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Pemahaman Alkitab online. Majelis Jemaat mengundang saudara-saudara untuk ikut dalam kegiatan pemahaman Alkitab yang akan diadakan secara online pada hari Kamis 6 Mei 2021 lewat Zoom. Informasi detailnya akan disampaikan melalui WA Group komunitas wilayah masing-masing. Katekisasi umum dewasa online. Kelas katekisasi umum dewasa akan diselenggarakan setiap hari Jumat secara online dipimpin oleh Pendeta Nathan Kristianto. Yang akan dimulai tanggal 7 Mei 2021, pendaftaran ke Sekretariat Gereja ditutup tanggal 6 Mei 2021. Berita duka cita. Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan,
dapat menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9.00 sampai dengan 16.00. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat diundang untuk berdiri. Marilah kita datang dengan hati bersyukur untuk menyembah Dia. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, katanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah Dia di badai kencang. Yang maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai Tuhan besertamu. dan besertamu juga. Umat yang terkasih, jika kita berbicara soal hidup berbuah, apa yang muncul di dalam benak kita? Apakah hidup yang dipenuhi dengan kelimpahan, sebuah hidup yang membanggakan, hidup yang bisa kita ceritakan dengan berbangga diri karena kita bisa mencapai berbagai target kehidupan ataupun moralitas? Apakah itu adalah hidup yang disenangi oleh sangat banyak orang? Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan bersama sebuah tema buah yang benar. Sebagai umat yang percaya, kita mengusahakan sebuah kehidupan yang berbuah. Dan pada hari ini kita akan bersama berefleksi apakah buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita adalah buah yang berasal dari Dia, Sang Pokok Anggur yang benar. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalam
dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Umat yang terkasih, mari kita menghampiri hadirat Tuhan serta mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Umat diundang untuk mengambil saat teduh pribadi. Bapa di dalam surga, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, karena seringkali kami hidup tidak melekat pada pokok anggur yang benar. Kami berpikir sesuai dengan apa yang kami pikirkan dan kami berkehendak, kami bertindak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Dan kadangkala kami tidak bertanya kepada Tuhan, apakah betul itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami dengan segala keberdosaan kami, ampuni kami ketika kami menyakiti hati keluarga, saudara-saudara dan sahabat kami ya Bapa. Kami lemah dan terbatas, dan kami membutuhkan pengampunan Tuhan. Biarlah di dalam darah-Mu yang suci, Kau yang bersihkan kami dari segala dosa dan salah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang akan disampaikan melalui Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai, damai Kristus beserta kita.
Lama ku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta ku memandang penebus di salib. Aku berserah kepada Rajaku. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Segenap waktuku sekarang Tuhan punya, pun rencana hidupku dan hartaku. Tiap hari aku junjung firman Allah dan masyurkan nama Yesus Rajaku. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Umat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan juga membaca bagian dari firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa, kita memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, dan biarlah Tuhan ketika kami membaca dan juga ketika kami merenungkan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, memberikan kami kekuatan untuk dapat terus melihat, menelisik hati kami, dan biarlah kami juga dapat terus mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang keluar dari mulutnya, semuanya itu berasal daripada Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta memeliharanya melalui sikap kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti apa sih sebuah kehidupan yang berbuah? Atau kalau saya boleh bertanya, apakah Bapak Ibu pada saat ini
Sudah merasakan kehidupan Bapak Ibu sekalian sudah menjadi kehidupan yang berbuah? Barangkali ada berbagai macam jawaban begitu ya ketika kita bertanya apakah hidup kita ini sudah menjadi hidup yang berbuah atau belum. Dan jawaban-jawaban itu tergantung pada seperti apa kita mencirikan sebuah kehidupan yang berbuah. Kadangkala ada orang yang berpikir bahwa hidup yang berbuah itu adalah sebuah kehidupan yang bisa dibanggakan karena kita berhasil di dalam pekerjaan atau berhasil di dalam studi kita, atau ketika kita melihat hidup kita bisa menolong sangat banyak orang, kita mengatakan bahwa itu adalah kehidupan yang berbuah. Atau ketika kita berhasil untuk selalu datang kepada Tuhan setiap hari Minggu atau bersaat teduh setiap hari, itu adalah kehidupan yang berbuah. Ada banyak sekali mungkin di dalam benak kita, benak saya, benak Bapak Ibu tentang seperti apa sih kehidupan yang berbuah. Namun Bapak Ibu, kadangkala ketika kita menetapkan standar hidup yang berbuah itu seperti apa, kita harus mengingat bahwa buah itu tidak bisa terlepas dari ranting dan ranting tidak bisa terlepas dari pokok anggurnya. Ada banyak orang yang menggambarkan hidup yang berbuah adalah kehidupan yang hampir mendekati sempurna, yang berkecukupan atau mungkin banyak uang, berhasil, hatinya baik dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kala kita merasa aduh hidup berbuah itu sesuatu hal yang sangat jauh sekali dari kehidupan kita. Atau kalau kita membayangkan misalnya orang Farisi, barangkali bagi orang Farisi sebuah kehidupan yang baik gitu ya, adalah kehidupan yang mematuhi segala hukum Taurat sesempurna mungkin, sedetail mungkin. Tetapi di saat yang sama ia membuat orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi stres, menjadi tidak merasakan damai sejahtera, dan membuat orang-orang di sekitarnya menjadi merasa Tuhan malah begitu jauh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ketika kita mau hidup di dalam sebuah kehidupan yang berbuah dan buahnya itu adalah buah yang benar, maka satu hal yang perlu kita sadari adalah dari mana kita menentukan atau mencirikan kehidupan yang berbuah. Seorang teman bercerita kepada saya, ini teman waktu saya sekolah begitu Bapak Ibu, dia baru saja beberapa bulan yang lalu kehilangan ayahnya, dan dia bercerita bahwa ketika dia kehilangan ayahnya, dia sangat stres. Stresnya bukan karena ya memang dia berduka karena kehilangan ayahnya, tetapi ya stres utama yang ia rasakan adalah ketika orang-orang di sekitarnya berlomba-lomba untuk menghibur tetapi dengan kalimat-kalimat yang rasanya tidak pas. Kamu pasti bisa, kamu pasti kuat, semangat, dan lain sebagainya. Banyak sekali kata-kata yang datang bukannya menghibur tetapi malah membuat dia semakin stres. Nah, saya melihat cerita ini sebagai sebuah cerita yang menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya yakin ketika teman saya berduka dan orang-orang berkumpul datang ke rumah duka dan juga mencoba untuk memberi kekuatan, sebetulnya mereka memiliki niat yang baik. Seperti bagaimana kita juga ketika sahabat atau saudara kita mengalami duka atau kehilangan, kita juga memiliki niat yang baik untuk menghibur, untuk menguatkan. Tapi persoalannya kadang-kadang kita terlalu cepat untuk menentukan apa yang harus kita lakukan, kita terlalu cepat menentukan apa yang harus kita katakan tanpa kita mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka yang berduka. Atau dengan kata lain, kalau kita mau tarik di dalam kehidupan kita, kadang kita sudah memiliki pemikiran apa yang harusnya kita pilih, apa yang harusnya kita lakukan kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita di dalam pelayanan, tanpa kita terlebih dahulu melihat dari mana kita menetapkan standar tersebut. Jangan-jangan apa yang kita anggap baik itu sebetulnya itu kehendak kita. Jangan-jangan apa yang kita anggap baik itu sebenarnya itu keinginan kita yang tersembunyi atau kepentingan-kepentingan kita yang ada di dalam hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita membaca sebuah bagian Alkitab yang barangkali sudah sangat sering Bapak Ibu dengar begitu ya, bahwa kita adalah ranting-ranting
yang tinggal di dalam pokok anggur dan dan ranting-ranting yang melekat di dalam pokok anggur yang benar itu akan menghasilkan buah. Dan pada hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat begitu ya, apakah buah itu betul dari pokok anggur atau jangan-jangan kita adalah benalu yang lagi ada di pohon anggur begitu ya. Kalau misalkan kita melihat Bapak Ibu, pohon anggur itu adalah jenis pohon yang merambat. Jadi dia bukan tipe pohon yang seperti pohon di pinggir jalan gitu ya, yang ada batang, yang ada daun, tapi pohon anggur adalah pohon yang merambat. Dan pengusaha kebun anggur itu biasanya akan mendirikan tonggak-tonggak agar perambatannya itu bisa terkontrol begitu ya. Dan juga ketika berbuah bisa dipetik dengan baik. Jadi ada tonggak-tonggak yang vertikal, yang horizontal, dan nanti pohon anggur itu akan merambat di dalam tonggak-tonggak yang sudah didirikan oleh si pengusaha kebun anggur. Jadi ketika pohon anggur itu bertumbuh dan juga ranting-ranting itu juga mulai tumbuh, dia tumbuh di atas atau mengelilingi tonggak-tonggak yang sudah didirikan oleh sang pengusaha tersebut. Dan itu artinya apa Bapak Ibu, ketika kita hidup sebagai ranting-ranting bagian dari pokok anggur, sebetulnya kita hanya hidup mengikuti sang pengusaha kebun anggur itu yang sudah mendirikan tonggak. Kita hidup berdasarkan apa yang diinginkan, apa yang menjadi kehendak dan juga rencana dari si pengusaha kebun anggur yang sudah mendirikan patok-patok dan juga kita tinggal tumbuh mengikutinya. Namun kadangkala yang terjadi malah sebaliknya. Kita hidup tidak mengikuti apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dikehendaki oleh Allah, tetapi kita hidup di dalam kehendak kita pribadi. Sehingga pada akhirnya buah yang dihasilkan, atau mungkin tidak ada buah yang dihasilkan begitu ya, karena mungkin rantingnya bukan dari anggur tapi dari tanaman lain yang nempel di pohon anggur. Kita berpikir kita ada di pohon anggur yang benar, tetapi ternyata kita adalah tanaman lain yang hanya nempel di pohon anggur begitu ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan reflektif bagi kita semua. Apakah di dalam setiap pilihan-pilihan kehidupan kita, di dalam setiap tindakan-tindakan kita, entah itu di dalam kehidupan kita berkeluarga ataupun di dalam pekerjaan kita, juga di dalam pelayanan kita melihat atau kita bertanya kepada Tuhan, apakah betul-betul ini berasal daripada Tuhan? Apakah kita hidup betul-betul melekat di pokok anggur dan betul-betul menghasilkan buah anggur yang berasal dari pokok anggur yang benar itu? Dan yang kedua Bapak Ibu, kita juga sebagai ranting perlu menyadari bahwa buah yang dihasilkan dari kita ranting-rantingnya juga berasal dari pokok anggur itu bukan milik kita Bapak Ibu. Kalau misalkan ada pohon berbuah, buahnya itu bukan untuk si pohonnya sendiri gitu ya, tetapi buahnya itu untuk menghidupi, kalau di dalam kita bicara soal ekosistem, buah-buah itu untuk menghidupi hewan-hewan lain dan juga manusia yang makan buah. Ini hal yang kedua ketika kita berpikir bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang berbuah. Kadangkala kita berpikir bahwa ketika kita menghasilkan buah, buah itu buat diri kita sendiri. Buah itu untuk kita nikmati. Buah itu untuk memuaskan keinginan-keinginan kita yang ada di dalam hati. Padahal sebetulnya ketika kita menghasilkan buah, buah yang kita hasilkan itu bukan buat kita. Buah anggur itu bukan buat ranting anggur, tapi buah yang dihasilkan oleh pokok anggur melalui ranting-rantingnya itu dipetik oleh sang pengusaha dan juga dipakai untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Oleh karena itu kalau kita misalkan di dalam tindakan-tindakan kita, dalam pelayanan-pelayanan kita juga perlu lihat ketika kita melakukan sesuatu, ini tuh buat siapa? Ketika kita mencurahkan energi kita, usaha kita di dalam pelayanan, kita melakukan ini buat siapa? Apakah ini buat memuaskan eksistensi diri kita semata, untuk mengaktualisasikan diri kita? Atau buah itu
memang bertumbuh dan dipakai oleh sang pengusaha untuk kepentingan dan juga kebutuhan yang lebih luas lagi. Sama juga halnya ketika orang tua kepada anak orang tua yang selalu ingin menentukan masa depan anak secara mendetail dengan berbagai alasan, ini demi kebaikan, ini demi kebahagiaan mereka, bla bla bla. Pertanyaannya adalah apakah betul seperti itu? Apakah yang kita tentukan itu memang demi kebahagiaan, kebaikan anak-anak kita, atau sebetulnya itu untuk kebahagiaan kita sendiri? Dan kemudian itu menutup jalan yang Tuhan sudah siapkan bagi anak-anak kita. Sama juga seperti ketika kita memberi kepada orang lain, judulnya kita hidup berbuah Bapak Ibu. Tapi ketika kita memberi, apakah betul-betul itu datang dari sebuah kasih dan juga cinta yang tulus, atau sebetulnya kita memberi untuk mendapatkan kembali? Kita memberi agar nanti suatu saat kita kalau lagi butuh juga bisa dikasih balik. Buah yang dihasilkan oleh pokok anggur melalui ranting-rantingnya dihasilkan bukan buat kepentingan si ranting, tetapi buah itu diberikan kepada sang pengusaha kebun anggur untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Di dalam bacaan Alkitab kita pun di ayat yang ke-8 di situ dikatakan bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Pada akhirnya yang dipermuliakan harusnya bukan kita. Pada akhirnya yang menonjol, yang terlihat itu bukan ranting, tetapi sang pengusaha kebun anggur. Sama seperti kalau kita masuk ke kafe gitu ya Bapak Ibu, kafenya ada banyak sekali lilin-lilin yang cantik dan lain sebagainya. Pasti hal pertama yang kita pikirkan adalah wah kafenya enak ya. Bukan wah lilin-lilinnya lucu ya. Pasti hal yang pertama kita rasakan adalah wah tempat ini enak. Lilin-lilin kecil yang menyala di dalam ruangan itu dipakai oleh si pemilik restoran atau si pemilik kafe itu untuk membuat ruangan menjadi indah. Tetapi ketika ada orang masuk ke dalamnya, yang ia rasakan adalah wah tempat ini enak. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita memutuskan untuk hidup berbuah, itu artinya ini saatnya kita tidak memikirkan kepentingan kita, tetapi kita memikirkan bagaimana kita bisa menghadirkan damai sejahtera buat orang-orang di sekitar kita. Yang kadangkala sakit juga Bapak Ibu. Mungkin ada pengorbanan yang harus kita berikan. Kalau kita lihat pada ilustrasi pohon anggur atau perumpamaan pohon anggur yang digunakan oleh Tuhan Yesus, dikatakan bahwa ranting yang sudah berbuah juga akan terus dibersihkan. Akan terus dikikis gitu ya, agar dia bisa berbuah lebih banyak lagi. Dan juga sang ranting harus rela untuk kehilangan buah anggurnya untuk diberikan kepada orang lain. Dan disinilah sebuah kehidupan dengan buah yang benar. Bahwa buah itu bukan sesuatu yang akhirnya kita banggakan, tetapi buah itu pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Dan hanya satu yang diminta di dalam pembacaan kita oleh Tuhan Yesus, dikatakan di ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sekeras apapun kita berupaya jadi orang baik, sekeras apapun kita berupaya untuk mencapai kesempurnaan, pada akhirnya kita akan lelah Bapak Ibu. Kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Apa artinya tinggal? Kalau buat saya membayangkan begitu ya, tempat tinggal itu adalah tempat di mana kita bisa menjadi apa adanya. Tempat di mana ketika kita berbuat kesalahan, kita dimaafkan. Tempat di mana kita membutuhkan tuntunan, kita bisa bertanya. Tempat di mana ketika kita lelah, kita bisa beristirahat. Tempat di mana ketika saya bingung, saya bisa bertanya dan juga mendapatkan jawaban.
Ketika Tuhan mengatakan tinggallah di dalam aku. Sebelum kita mengupayakan segala cara menghabiskan waktu dan tenaga kita untuk memuaskan dan mencari keinginan-keinginan kita. Yang pertama, tinggallah di dalam aku. Apakah kita sudah tinggal di dalam Tuhan? Apakah kita bertanya kepada Tuhan untuk setiap hal yang kita ingin tentukan di dalam kehidupan kita? Dan apakah kita juga sudah menjadi orang yang apa adanya di hadapan Tuhan? Kita lemah dan kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Untuk menghasilkan buah yang benar, yang pertama harus kita lakukan adalah tinggallah di dalam aku. Ketika kita sudah tinggal di dalam Tuhan, kita seperti mendapatkan sebuah sukacita yang besar, sebuah kerelaan, bahkan kalau kita harus memberikan pengorbanan di dalam perjalanan kita beriman dan juga berbuah. Kita diberikan begitu banyak cinta kasih yang membuat kita kuat pada akhirnya menjadi ranting yang memberikan buah bagi banyak orang. Yang menghadirkan damai sejahtera seperti Tuhan juga menghadirkan damai sejahtera bagi kita. Selamat hidup berbuah, tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Amin. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan.
Umat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut pengakuan iman rasuli, demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk membawa pokok-pokok doa kami di dalam doa syafaat kami pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang Kau senantiasa berikan di dalam hari-hari kami, yang senantiasa Engkau berikan kepada keluarga kami, dan biarlah rasa syukur yang ada di dalam hati kami ini mendorong kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, hidup semakin baik di hadapan Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini Bapak, kami juga berdoa untuk setiap umat yang juga bergumul di dalam persoalan-persoalan kehidupan. Kami menyadari bahwa kehidupan kami tidak akan lepas dari segala persoalan dan juga permasalahan. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau yang akan berikan kekuatan. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, Tuhan kiranya Engkau juga yang akan hadir dan juga menemani, memberikan jawab, jalan keluar atas setiap pergumulan umat. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang bergumul di dalam sakit dan penyakit dan kelemahan tubuh. Kiranya Engkau juga yang ada bersama-sama dengan mereka, menolong mereka, melawat mereka, memberikan mereka kekuatan, dan terlebih memberikan mereka kesembuhan. Sehingga kehidupan mereka juga dapat mereka lihat sebagai bentuk pekerjaan Tuhan yang besar. Kami berdoa untuk keluarga mereka. Kiranya Tuhan Engkau juga berikan kasih dan juga kesabaran, kekuatan, sehingga mereka bisa tetap merasakan hari-hari yang indah bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kami juga pada saat ini berdoa bagi mereka yang bergumul di dalam kondisi ekonomi. Kiranya Tuhan Engkau juga yang akan memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan mereka. Berikanlah mereka konsentrasi, berikan mereka semua kegigihan, dan juga berikan mereka iman percaya yang teguh di dalam Kristus, bahwa Engkau akan menolong dan juga memberikan yang terbaik seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Pada saat ini ya Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin di daerah dan juga di negeri Indonesia, agar diberikan hikmat di dalam mengemban tugas memimpin negara. Kau berikan kebijaksanaan, Kau juga berikan kesehatan, Kau berikan segala sesuatu yang mereka perlukan, sehingga apa yang mereka lakukan itu adalah bagian dari cinta kasih mereka kepada Tuhan dan juga kepada masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan untuk penggalangan dana House of Friendship. Kiranya Tuhan juga yang akan terus tolong agar pengadaan House of Friendship juga boleh menjadi sesuatu yang memberkati bagi kebutuhan-kebutuhan umat Tuhan di GKI Kayu Putih. Kau menggerakkan setiap hati kami,
sehingga kami juga boleh turut berpartisipasi di dalam pembangunan rumah Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, ada banyak hal yang tidak bisa kami sebutkan di dalam doa-doa kami. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau begitu mengerti apa yang kami rasakan, apa yang kami pergumulkan. Dan biarlah hanya Engkau saja yang akan menjamah kami, menolong kami, menjadi sahabat bagi perjalanan iman kami. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita, dengan membawa persembahan dengan berlandaskan pada firman Tuhan pada Mazmur 147 ayatnya yang ke-12 hingga ke-15. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk menaikkan doa persembahan. Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, serta harta yang ada pada kami. Dan persembahan ini sebagai tanda iman kami, di mana kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi dan berbagi. Berkatilah persembahan ini, serta mereka yang akan mempergunakannya, agar dapat dipakai dan membantu gereja dalam memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ikutilah Raja-Mu yang bangkit dan menang. Beban-Mu jadi ringan, gelap-Mu pun
terang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Damaikanlah sengketa, satukan yang pecah, ampuni yang bersalah, lindungi yang lemah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.